Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu kata Allah, kan akan lihat langsung. Kalian nggak pernah lihat pemandangan seperti itu. Saking menakutkan, saking mengerikan, ibu yang sedang menyusui anaknya ditinggalin bayinya. Masyarul muslimin. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap wanita hamil melahirkan di saat itu. Allahu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, di video perdana ini saya akan bawakan kajian bersama Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri terkait hari kiamat. Betapa menakutkannya hari akhir tersebut, betapa mengerikannya hari pembalasan tersebut, sehingga tidak ada yang bisa dilakukan saat itu kecuali memikirkan diri sendiri agar bagaimana selamat dari azab Allah pada saat itu. Baik teman-teman kaum muslimin, langsung saja kita simak pemaparan dari Ustadz Muhammad Nuzul hafizahullah berikut ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat benar-benar dahsyat. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat benar-benar menakutkan, benar-benar mengkhawatirkan. Apa yang kita rasakan pada hari-hari ini tidak ada apa-apanya dibanding goncangan pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu Allah katakan kepada kita, Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu benar-benar dahsyat, benar-benar menakutkan, benar-benar mengerikan. Ma'asyiral muslimin ya Allah muliakan. Seperti apa goncangan pada hari itu? Seperti apa kondisi pada hari itu? Allah menjelaskan apa yang terjadi pada hari itu. Yauma tarawunaha. Dan pada saat hari itu kalian akan melihat goncangan dan pemandangan yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu setiap ibu yang sedang menyusui anaknya meninggalkan anaknya tersebut. Allahu akbar. Setiap ibu yang sedang menyusui anaknya, menyusui langsung bukan dengan botol, ia tinggalkan anaknya pada saat itu. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu kata Allah, kan akan lihat langsung. Kalian nggak pernah lihat pemandangan seperti itu. Saking menakutkan, saking mengerikan, ibu yang sedang menyusui anaknya ditinggalin bayinya. Masyarul muslimin. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap wanita hamil melahirkan di saat itu. Allahu akbar. Yang hamil 3 bulan lahir pada hari, yang hamil 4 bulan lahir pada hari itu, yang hamil 5 bulan lahir pada saat itu. Pernah lihat kondisi seperti itu jamaah sekalian? Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Anda akan melihat bagaimana bayi diletakkan dan wanita hamil menggugurkan atau melahirkan anaknya pada saat itu. Saking takutnya, saking gak karu-karuannya mental seseorang. Wa taran nasa sukara, dan kalian melihat manusia mabuk pada hari itu. Wa ma hum bisukara, mereka gak mabuk jamaah. Mereka sadar, mereka tidak minum alkohol, mereka tidak minum wine pada saat itu. Walakinna adzaballahi syadid. Tapi azab Allah pada saat itu begitu mengerikan. Apabila ada kebakaran dalam sebuah rumah yang diisi oleh sebuah keluarga, lalu semua sudah menyelamatkan diri,
Lalu pada saat itu si ibu tersadar bahwa si kecil masih ada di dalam rumah yang penuh dengan api, maka ia akan masuk lagi ke rumah tersebut dan menyelamatkan anaknya, dan dia tidak peduli apakah dia bisa keluar dengan semangat selamat atau tidak. Tapi tidak pada hari kiamat, tidak pada hari kiamat. Yauma tarawunaha, pada saat itu kalian akan melihat orang tua kehilangan insting orang tua. Orang tua nggak peduli sama anak, anak nggak peduli sama orang tua. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita yang menyusui bayinya, darah dagingnya, yang ia lahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya, dia buang, dia tinggalkan, dia menyelamatkan diri. Pada saat itu tidak ada jalan keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan. Tapi pada hari kiamat tidak ada opsi untuk selamat. Kesempatan selamat 0%. Tapi walaupun demikian, orang tua berusaha menyelamatkan dirinya dan tidak pedulikan anak-anaknya. Antum tidak punya kesempatan selamat. Apa yang antum inginkan? Antum ingin bersama orang-orang terdekat antum. Kita tidak punya kesempatan untuk hidup sampai hari esok. Apa permintaan terakhir kita pada hari ini? Saya ingin tinggal bersama istri saya. Saya ingin peluk anak-anak saya. Saya ingin bersama orang tua. Saya ingin peluk mereka. Saya ingin nangis ngakuin dosa-dosa saya. Hari itu tidak ada pikiran ke sana. Tidak ada opsi selamat. Yauma tarawunaha. Hari itu jamaah sekalian, semua orang meninggalkan anaknya. Sampai ibu yang menyusui, dia tinggalkan anaknya dan dia lari. Kemana dia lari? Tidak ada jalan selamat. Tidak ada keselamatan. Itu hari terakhir. Dzalikal yaumul haqq. Itu hari yang pasti terjadi. Anda tidak punya kesempatan selamat lalu Anda putuskan tinggalkan anak Anda. Akal sehat macam mana pada saat itu jamaah? Tapi itu yang akan terjadi. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Anda akan lihat sendiri kenyataan, pemandangan yang paling mengerikan yang pernah ada. Orang tua meninggalkan anaknya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Hanya sekali tiupan jamaah sekalian. Allah katakan dalam surat An-Nazi'at, hanya sekali tiupan. Lalu dilanjutkan dengan tiupan kedua. Qulubu yawma idzi wajifah. Dan seluruh hati ketakutan pada hari itu. Absaruha khashi'ah. Mata tertunduk lesu, pucat pasi. Hari ini kita masih bisa tersenyum hadirin. Bahkan kita masih bisa bully orang hari ini. Hari ini pecah rekor. Kita bisa bercanda. Hari itu nggak bisa bercanda. Nabi kita SAW bersabda, pada saat manusia dibangkitkan, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Pada hari di mana manusia seluruhnya dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki. Matahari 1 mil hadirin, dan tidak ada yang pakai alas kaki, tidak ada yang pakai sepatu, tidak ada yang pakai sendal. Gurlan buhma, dalam kondisi tidak dikhitan dan tidak bawa bekal apapun juga bekal tersebut. Seluruh kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat. Maka pada saat Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, yang pada akhirnya hadis itu diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu ta'ala dengan kecerdasan beliau, dengan daya analisa dan kritis beliau, bertanya kepada sang suami, bertanya kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd." Wahai Rasulullah, apakah manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat? Laki-laki dan wanita dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat di dalam satu tempat, dalam satu area, maka mereka akan melihat satu dengan yang lain. Seluruh wanita tercantik di dunia sepanjang masa ada pada hari itu jamaah sekalian.
Semua wanita yang ada di fantasi laki-laki ada pada saat itu. Sebagaimana seluruh laki-laki yang atletis, yang tampan, yang proporsional ada pada hari itu. Maka sangat wajar Aisyah dengan kecerdasannya mengatakan, yanzuru ba'dhum ila ba'd, bagaimana bisa dikumpulkan dalam kondisi telanjang bulat? Bukankah mereka akan melihat satu dengan yang lain? Lalu apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah wa ya Aisyah, al-amru aham. Dalam riwayat al-amru asyaddu, hari itu hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat menakutkan, sehingga tidak ada satupun manusia yang terbesit untuk melihat lingkungannya yang telanjang bulat tersebut. Tidak ada laki-laki yang tertarik melihat wanita-wanita tercantik tanpa pakaian. Tidak ada wanita yang tertarik untuk memperhatikan tubuh bidang laki-laki tersebut. Tidak ada yang tertarik, ma'asyiral muslimin. Semua terbuka, semua telanjang bulat, tapi gak ada satupun yang tertarik untuk melihat sekelilingnya. Kenapa? Begitu mengerikannya hari itu. Lalu bagaimana kita bisa selamat pada hari tersebut hanya mengandalkan perasaan, hanya mengandalkan harapan kosong, tanpa ada ruku, tanpa ada sujud, tanpa ada meminta kepada Rabbul Alamin? Falya'tabiru ya ulil albsar. Maka ambillah pelajaran bagi orang-orang yang bisa melihat. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lagi-lagi Allah ingatkan kepada kita, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Dan setiap jiwa hendaknya melihat apa yang sudah ia persiapkan untuk hari kiamat esok. Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari yang begitu menakutkan? Lalu apa yang sudah kita persiapkan untuk hari di mana ibu menyusui meninggalkan anaknya begitu saja di tengah jalan? Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari di mana seseorang meninggalkan saudaranya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan anaknya, dan gak mau mempedulikan tentang mereka? Allah berfirman dalam surat Abasa ayat 34, 35, 36, 37, yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang meninggalkan saudaranya, hari itu yauma yafirul mar'u min akhi, seseorang akan pergi dari saudaranya, pergi dari sahabatnya. Wa ummihi wa abi, setiap orang pergi menjauhi ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dan menjauhi pasangan dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang hanya memikirkan dirinya masing-masing, urusannya, dosa-dosanya, dan amal solehnya apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak. Oleh karena itu, apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita lakukan? Tapi hari itu pasti, jamaah sekalian, hari itu pasti. Ketika Allah mengatakan qulubu yawma idzi wajifah, hati yang begitu takut gara-gara tiupan yang kedua tersebut. Apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita persiapkan? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kalian persiapkan untuk menyambut hari tersebut? Dzalikal yaumul haq, itu hari yang tidak perlu diragukan, pasti terjadi. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, suka apa tidak suka, kita akan dibangkitkan pada hari itu. Maka bertakwalah kepada Allah, pelajarilah Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujudlah kepada Allah, rukuklah kepada Allah, bersihkan hati ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun,
hari di mana tidak ada manfaat harta dan keturunan network yang kita punya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang bersih dari kesyirikan, hati yang bersih dari kepongahan, hati yang bersih dari kesombongan, hati yang bersih dari debat kusir untuk menunjukkan hegemoninya, hati yang bersih dari hasad, hati yang bersih dari cinta dunia dan cinta kepada makhluk sejajar dengan Rabbul Alamin. Sudah bersihkah hati kita jamaah? Ini yang merupakan PR yang harus kita selesaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk bukan hanya berpikir hari ini, bukan hanya berpikir tahun ini, tapi berpikir wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk hari kiamat esok. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa harus berada di api neraka. Amin ya rabbal alamin.